Halo, selamat sore menjelang malam, Mams. Kembali lagi bersama IG Live Talk with the Expert bersama saya Dr. Laksmi Atnyana. Hari ini kita akan membicarakan tentang diabetes mellitus pada anak. Bisa nggak sih anak-anak terkena diabetes mellitus? Hari ini kita juga kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu di bidang endokrinologi anak atau hormon anak. Sebentar ya, kita tunggu dulu nih. Mams-mamsnya pada kemana semuanya? Sudah mulai on belum? Oke, kayaknya sudah cukup ya. Kita undang narasumber kita. Sebentar ya. Oke, sambil menunggu narasumber kita bergabung, uh, mungkin Mamam sudah juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab nantinya ya, Mams ya. Karena topik ini memang cukup jarang, tapi sebenarnya banyak terjadi di sekitar kita. Gitu. Oke. Bentar. Hmm. Oke, sambil menunggu narasumber kita bergabung, kita akan membicarakan tentang diabetes mellitus ini. Jadi, oke, sudah datang ternyata. Halo, selamat sore dokter. Halo, selamat sore Selamat Dr. sore. Laksmi. Dokter Arimbawo ini adalah salah Iya. satu guru saya dulu. Ya, dokter. Oke, dokter, apa Dengar kabar? suara saya, Jelas sekali, saya dengar dokter. ya? Jelas sekali, Iya, dokter. iya, Suara iya. dokter. Iya, 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 iya. Saya Oke, lupa dokter. sih sini. Iya. Wah, dokter udah siap sekali ya, dokter. Iya, 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 iya. Moms di rumah. Iya, Dokter, iya, bagaimana santai, kabar santai. dokter? Sehat, dokter? Baik, baik. Iya, Habis dokter. olahraga, baik. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu Dokter Madi Arimbawo Dokter Madi Arimbawo spesialis anak konsultan ini ya, Mams. Dokter Arimbawo ini adalah dokter ahli endokrinologi anak. Jadi semua berhubungan dengan hormon-hormon anak biasanya beliau ini ahlinya, Mams. Jadi kalau misalnya Mams punya masalah dengan beberapa masalah yang tadi saya sebutkan, bisa bertemu dengan Dokter Arimbawo di Rumah Sakit RSUP Sanglah, Denpasar, Iya, Rumah Sakit Bros juga di Denpasar, dan juga Rumah Sakit Manuabe, iya, betul ya dokter? iya. Betul, betul, betul. Karena Dokter Arimbawo ini sudah banyak banget memakan asam garam di bidang endokrinologi anak ya dok. Iya, enggak juga. Iya Adalah dok. pasien-pasien endokrin. Oke Ya, dokter. Oke dokter, sebelum kita mulai nih dokter dengan pertanyaan yang juga cukup banyak ya dok, mengingat kemarin juga iya, minggunya iya. diabetes ya dokter, mungkin dokter Ya, bisa sebut tanggal 14 betul 14 November ya dokter Hari November. Diabetes. Ya, iya. Betul. Nah dokter mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter apa sih diabetes mellitus pada anak itu dokter? Kenapa bisa terjadi nih dokter? Terima kasih dokter, silakan. Iya, sebelumnya Dr. Laksmi, saya terima kasih atas kesempatan diberikan bicara di IG Live ya. Sebetulnya diabetes itu kan ada dua, secara umum lah artinya. Pembagiannya bisa lebih banyak. Ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2. Nah, kalau diabetes pada anak itu biasanya itu diabetes tipe 1 umur umurnya biasanya di bawah 10 tahun. Betul. Jadi kalau seorang anak di bawah 10 tahun menderita diabetes umumnya diabetes tipe 1. Nah, diabetes itu sendiri sebetulnya merupakan penyakit metabolik gitu, metabolik yang paling sering pada anak, bersifat lama, kronik dan tidak bisa sembuh, kemudian memerlukan pengobatan secara mandiri, baik dari orang tuanya ngelola atau anaknya sendiri kalau sudah menginjak remaja. Dan tentu kalau tidak bagus penanganannya berpotensi mengganggu tumbuh kembang.
Itu Gitu. secara definisi ya. Ya, Oke, dokter. Mungkin cukup jelas ya, dokter. Mungkin penyakit ya, diabetes mellitus ini ada beberapa orang tua mungkin yang belum tahu kalau ternyata penyakit diabetes mellitus atau orang sering sebut penyakit gula ya, mm, dokter. Ternyata bisa terjadi ya, pada anak-anak ya, dokter ya. iya, Gitu, betul. bisa, bisa. Oke, dokter, untuk menghemat waktu, sambil menunggu moms-momsnya mengumpulkan pertanyaan, mungkin ya dokter, saya akan Iya, bacakan ya dokter. pertanyaan yang masuk ke direct message-nya IG Anakku Sehat ID, dokter. Nah, Ya, yang pertama ya, dokter ini datang dari seorang ibu dokter yang menanyakan, eh, sebenarnya dokter, apakah mungkin dokter tadi udah sebutkan juga ya dokter, apakah anak ya, dengan ya. diabetes mellitus itu akan minum obat seumur hidupnya dokter gitu. Gitu dokter. Nah, seperti penjelasan saya tadi, kalau anak dengan diabetes tipe 1 umumnya kurus ciri-cirinya, tidak terlalu gemuk, itu biasanya kalau sudah didiagnosis artinya ditegakkan penyakit diabetes tipe 1 itu tidak minum obat. Itu yang utama dia mendapat injeksi insulin seumur hidup. Hmm, betul Ya, dokter. di samping memang terapi nutrisi, exercise itu sih tentu ya. Nah, kalau anak dengan DM tipe 2 yang di atas 10 tahun dan umumnya penampilan anaknya super obes misalnya awalnya, kemudian baru timbul suatu penyakit diabetes atau kencing manis, itu biasanya lifestyle biasanya, gaya hidup Hmm, yang harus dirubah dan tentu pada beberapa kasus bisa minum obat-obatan. Itu betul perbedaannya. dokter. Oke, dokter. Berarti kalau saat anak sudah didiagnosa sebagai diabetes mellitus, itu adalah kemungkinan pengobatannya itu menjadi tergantung tipenya dokter ya. Kalau tipe 1 bisa Ya, hidup dokter. Oke, dokter. ya dapat insulin injeksi seumur hidup, suntikan insulin Seumur seumur hidup. Betul, dokter. Oke, dokter, kayaknya cukup jelas ya, dokter. Nah, pertanyaan yang Oke. kedua, dokter, dari Mams Iliana, dokter. Jadi, dia mengatakan, dokter, anak saya 11 tahun, dokter. Terkena diabetes mellitus dari umur 9 tahun, dokter. Awalnya Mhm. suntiknya 3 kali, dokter. Mohon maaf, saya menyebutkan merek ya, dokter. 3 kali Ya, 1 kali yang Lantus, tapi sekarang diubah dokter jadi Novomix yang 2 kali sehari. Saya bertanya-tanya sebenarnya mana yang lebih bagus dokter di antara kedua terapi tersebut dokter pada anak umur 11 tahun dokter. Silakan dokter. iya, iya. Dari mamam siapa itu? Dari mamam siapa itu? Iliana dokter. Oh ya, dari Bu Iliana ya. Nah, sebetulnya prinsip dari pengobatan DM tipe 1 itu adalah bagaimana kerja insulin kita yang normal ini itu mengikuti kerja insulin anak atau individu yang normal. Jadi ada dua insulin yang ada di dalam tubuh. Insulin yang keluar di saat kita puasa, itu disebut insulin basal. Dan insulin yang bekerja pada saat kita makan, itu yang disebut dengan insulin bolus atau insulin prandial. Nah, dari dasar inilah injeksi insulin itu menyesuaikan dengan artinya fisiologi insulin di dalam tubuh yang normal. Jadi sebetulnya yang ideal kalau kita mendapatkan anak dengan DM, ya DM tipe 1 terutama, ya Oke. sedapat mungkin menyerupai fisiologi artinya cara kerja insulin di dalam tubuh yang normal. Nah, itu kita berikan basal seperti yang disebutkan sama Ibu tadi, uh, lantus yang disebutkan ya pada malam Iya dokter. hari dan pagi, siang, sore itu secara singkat itu rapid itu bisa novorapid, bisa apidra itu. Nah, itu yang sebetulnya saya tidak tahu apa pertimbangannya. Kemudian yang kedua,
ada juga uh, metode terapi manajemen yang menggunakan 2 kali suntikan sehari. Kalau yang tadi itu multiple daily, artinya suntikan yang sering, yang banyak itu, yang sebetulnya kita harapkan. Yang kedua, ada suntikannya 2 kali sehari. Itu yang disebut dengan split mix ya, dibagi 2. Hmm. Jadi insulin itu sudah dicampur di dalam satu suntikan yang terdiri dari insulin basal maupun insulin bolus yang disuntikan dibagi 2 pagi dan sore. Nah, memang kelemahan ini mode terapi penanganan ini tidak begitu bisa menyerupai sekresi insulin tubuh. Jadi kalau kita lihat efek jangka panjang memang tidak begitu sebagus kalau basal bolus. Namun untuk penderita-penderita yang tingkat pendidikan orang tuanya rendah, anaknya yang tidak mendapat perhatian dan letaknya jauh dari fasilitas kesehatan, daripada dia tidak mendapatkan insulin, masih bagus menggunakan yang 2 kali sehari injeksi itu. Cuma saya tidak mengerti kenapa dari mode yang basal bolus yang sudah 3 kali diubah menjadi 2 kali. Mungkin Ibu tanyakan lagi kepada dokter yang merawat. Ya, mungkin itu Dokter Laksmi. Oke dokter, berarti mungkin pemberian insulin itu tergantung dari keadaan anaknya juga dan lingkungan keluarganya, ya betul. Karena itu sangat membedakan, betul. Iya. Jelas nih dokter. Lalu pertanyaan berikutnya dokter, ini dari Mams Yeni. Nah dokter, anak saya sudah menderita diabetes mellitus 2 tahun nih dokter. Nah saat ini anak saya 10 tahun. Insulinnya terus dinaikkan karena katanya anak saya gulanya tidak terkontrol dokter. Tapi anak saya makin kurus akhir-akhir ini dokter. Dan semakin gulanya juga tidak terlalu bagus. Menurut dokter, gimana ya dokter? Kenapa itu terjadi nih dokter? Kemungkinan dokter. Terima kasih dokter. Iya, Ibu Yeni ya. Betul dokter. Iya, terima kasih ya pertanyaannya. Nah sebetulnya manajemen atau penanganan anak dengan diabetes itu berhasil atau tidak. Pertama kita lihat dari klinis, artinya tampilan performan anaknya. Apakah kita berhasil menangani atau manajemen anak ini secara bagus atau tidak. Tentu kita lihat pertumbuhan berat badan, misalnya sesuai dengan usia, anaknya happy, kemudian tidak ngompol pada malam hari, hari masuknya juga bagus, tidak absen, tidak sering sakit, anak tidak menjadi stres. Nah itu kriteria-kriteria secara umum Ibu lihat secara umum, oh anak ini bagus secara gini. Nah kemudian baru kita cocokkan dengan apakah kadar gula darahnya tiap hari itu bagus pagi, siang, sore maupun malam atau malam hari. Itu secara laboratorium. Kemudian ada petanda yang lain, misalnya HbA1c-nya yang diukur tiap 3 sampai 5 bulan itu apakah bagus atau tidak. Nah, kalau itu memang seperti Ibu katakan tadi tidak menunjukkan laporan yang bagus, tentu kita berpikir di mana permasalahan anak ini. Karena penanganan anak dengan DM tidak saja tergantung dari pemberian insulin, injeksi insulin saja. Jadi faktor nutrisi, makanan itu juga berpengaruh ya. Tentu harus mengkonsumsi makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah. Apa itu indeks glikemiknya? Ya kemampuan suatu makanan untuk mengangkat gula darah yang tinggi dalam 30 menit. Misalnya itu nanti Ibu baca lagi tentang indeks glikemik. Tentu ada makanan-makanan dengan indeks glikemik yang bagus. Kemudian nutrisi, samping nutrisi juga
apa exercise, olahraga dia sangat membutuhkan. Kemudian di samping itu bagaimana monitoring anak itu misalnya. Nah ini kesemuanya saling berkait itu apakah bagus atau tidak. Nah kalaupun masalah injeksi insulin, apakah obatnya masuk atau tidak ya, device-nya bagus atau tidak, jarumnya sesuai dengan aturan, apakah sudah diganti 1-2 hari sekali itu. Nah itu semuanya tentu pengamatan antara ibu dan dokternya akan itu. Nah tentu kalau misalnya hasil gula darahnya tidak bagus, HbA1c-nya juga tidak bagus, tentu anaknya tidak terkontrol, mungkin dosis insulinnya pasti kemungkinan naik. Apalagi anaknya ini memasuki era pubertas dia. Betul. Jadi seorang anak perempuan dia mulai pubertas pada usia 8 tahun di mana seks steroid anak ini sudah naik, artinya masa akil balik, masa remaja. Kemudian anak laki-laki di atas 9 tahun. Nah, itu tentu ada hormon seks steroid yang berpengaruh pada diri anak itu, di mana hormon seks steroid ini melawan kerja insulin. Nah, tentu dibutuhkan dosis insulin yang lebih besar. Dan tentu ada faktor-faktor yang lain lagi. Kenapa kontrol gula darah anak ibu itu menjadi tidak baik. Itu mungkin. Benar ya dokter. Berarti untuk momsnya mungkin yang anaknya menderita diabetes mellitus atau kencing manis, Bapak jawabannya bukan hanya insulin ya dokter, itu tuh harus Bukan. kesinambungan antara insulin, nutrisi, dan juga exercise, betul ya dokter? Ya, exercise. Jadi Ya, mungkin itu untuk Ibu Yeni dokter, apabila mungkin anaknya semakin kurus, mungkin harus lebih dikonsultasikan dengan dokternya, apakah sudah seimbang antara ketiganya gitu dokter? Iya. Metode unsilnya bagaimana? Pemberian nutrisinya cocok enggak? Sudah diberikan nutrisi yang indeks glikemiknya rendah atau tidak? Karena remaja itu kan sudah banyak problem. Semestinya bukan hanya peran orang tua dan dokter aja. Mungkin ada pendamping, mungkin ada gurunya. Kalau dia sudah sekolah tentu tidak, ya tentu anak itu akan minder misalnya. Betul. Akan stres, ya stres itu ada namanya hormon-hormon stres, ya, hormon-hormon kontraregulatori, yaitu hormon-hormon yang melawan insulin itu akan naik dia, tentu kerja insulin akan berkurang walaupun dosisnya kita berikan sudah cukup seperti sebelum-sebelumnya. Oke, dokter cukup jelas sekali. Semoga membantu nih dokter untuk Ibu Yeni tadi. Nah dokter, ini sudah ada pertanyaan dokter dari kolom chat Niki dari Peter Prayogo sih. Selamat malam Kak Laksmi. Oh, sepertinya masih belum berkeluarga Niki dokter. Selamat malam Kak Laksmi dan dokter Arif Bauer. Saya Peter. Izin bertanya, apakah dosis insulin yang long acting dokter akan mempengaruhi dosis insulin bolus? Gitu dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih Dek Prayoga ya. Peter dokter. Peter ya. Peter ya. Nah, dosis insulin yang basal, yang dosis insulin yang long acting ya, itu namanya insulin basal, itu memang sedikit akan mempengaruhi dosis insulin bolus. Jadi dua-duanya itu akan mengalami multiplikasi. Ya, tentu untuk mengamati kecukupan insulin basal harus kita cek gula darah puasa pada pagi hari. Insulin basal kan biasanya disuntikan pada malam hari sebelum bubuk. Nah, pagi hari kita cek, kalau misalnya rendah, misalnya di bawah 100, itu tentu rendah. Tentu harus kita kurangi insulin basal. Di samping itu, kalau tinggi juga, insulin basal yang kita berikan juga akan berpengaruh terhadap insulin bolus yang disuntikan pada pagi, siang, dan sore hari. Dan insulin basal itu tidak boleh lebih dari 50% lah dari total kebutuhan insulin tubuh.
biasanya diberikan 40-50% kalau pada anak dan remaja. Itu. Oke, dokter. Mungkin cukup untuk Oke. Peter nih, ya, dokter. Oke, dokter. Karena belum ada pertanyaan lagi dari kolom, Oke. Niki ada pertanyaan lagi, dokter. Nah, dari Ari, dokter. Mams Ari nih, dokter. Olahraga Oke. apa yang cocok untuk anak DM ya, dokter? Anak saya olahraganya Zumba, dokter. Tapi setiap Zumba malah gulanya itu selalu drop dan anak saya itu seperti mau pingsan, dokter. Bagaimana ya tipsnya, dokter, untuk olahraga Niki, dokter? Itu, dokter. Terima kasih, dokter. Sebetulnya Zumba itu kan relatif diam ya, tidak terlalu banyak. Sebetulnya yang disarankan sebetulnya jogging itu Jogging, sebetulnya. oke. Ya, yang lebih banyak tidak tidak anaerobik ya. Hmm. Itu salah satu penyebab gula darah berfluktuasi. Nah, tentu persiapan menjelang olahraga juga harus dicek gula darahnya. Hmm. Ya, jadi insulin itu kalau misalnya insulin basal jauh sebelumnya kita suntikan, mungkin 90 menit sebelumnya disuntikan sebelum mulai olahraga. Itu juga misalnya kalau agak rendah sebelum memulai olahraga juga harus kita mengkonsumsi karbohidrat. Oke, Itu dokter. itu penting sebelum olahraga tentu harus ini. Nah, tentu ibu juga harus bisa melakukan seperti di Laksmi waktu kita camping, kita juga harus melakukan camping anak-anak diabetes itu loh. Kita harus Betul. melakukan cek beberapa olahraga sebelum dan sesudah olahraga. Jadi bagaimana impact daripada olahraga itu terhadap naik turunnya kadar gula tentu ibu harus gini tahu. Itu. Oke, dokter. Berarti Ya, memang untuk penyakit anak diabetes mellitus ini sangat kompleks dan anak-anaknya tidak bisa ya, berjuang sendirian ya, dokter. Orang tua juga harus betul. sudah tahu ya, dok ya. Uh-uh. Karena ternyata Ya, olahraganya pun memerlukan tips juga untuk gimana iya, olahraganya itu iya. malah baik untuk dia, ya, dokter. Mm-mm-mm. Nanti Hmm, pada akhirnya kan artinya banyak mencoba, artinya oh coba olahraga ini sebelum olahraga kita cek dulu gula darah itu tentu harus ya banyaklah kita ngecek gula darah itu untuk tahu kadar sebelum dan sesudah olahraga itu. betul, betul, dokter. Mungkin Ya, sepertinya itu menjelaskan ya, dokter, tentang pilihan olahraga yang cocok memang juga berdasarkan anaknya juga ya, dok. Jadi harus dicek dulu kesiapan anak sebelum olahraga nih, dokter. ya, ya, Betul. Lalu ini, dokter, Niki, pertanyaan dari Moms Ade nih, dokter. Dia bertanya, dokter, dokter, kenapa kita harus selalu mengecek HbA1c? Anak saya 16 tahun ya, dokter. HbA1c-nya selalu di atas 9. Kata dokter saya itu karena mau akil balik. Akil balik nih pubertas nih, dokter. Apakah itu ya, berhubungan, dokter? Nih ke dokter. Silakan, dokter. ya, Mam Ade, terima kasih pertanyaannya. Jadi HbA1c itu semacam rapotnya ya, rapotnya anak uh, dengan DM. Jadi itu adalah ikatan antara gula darah dengan yang disebut hemoglobin ya. Ikatan itu harus dicek tiap 3 bulan sesuai umur darah. Betul. Jadi di sana terlihat apakah kontrol sehari-hari anak bagus, kadar gula darah hariannya bagus, dan itu terekam di dalam kadar HbA1c yang kita cek setiap 3 bulan. Jadi berdasarkan penggolongannya itu HbA1c yang ideal sebetulnya di bawah 7,5, Betul. 7,5 sampai 8,5 kalau nggak salah udah sedang, dan yang jelek kontrolnya di atas 9 kalau nggak salah ya. Nah kemudian kenapa HbA1c dicek itu?
itu tentu berkaitan dengan komplikasi jangka panjang. Jadi kalau misalnya HbA1c terus di atas 9, itu nanti tentu komplikasi-komplikasi jangka panjang seperti retinopati, artinya kelainan pada penglihatan, kemudian nefropati, kelainan pada ginjal, ya, ginjalnya agak bermasalah, bocor itu, atau neuropati, kesemutan, tidak berasa, luka yang tidak sembuh, ya, dan yang lain-lain, tentu lebih cepat terjadi apabila HbA1c-nya yang tinggi. Hmm. Itu, ya, mungkin itu. Hmm. Kenapa Iya, harus dicek secara rutin, ya? Nah, iya dokter. memang anak-anak pada remaja ya memang kadang-kadang karena sudah memasuki wakil balik tentu kan agak susah ya karena dia Mm-mm. lebih lebih percaya pada peer group, pada kelompoknya. Betul, betul Tentu dok. tidak gampang membuat dia lebih patuh dibandingkan saat dia sebelum remaja itu. Mulai punya pendapatnya sendiri ya dokter, jadi Ya, lebih ya, lebih kritis ya, gitu dok. ya, Gitu. BPD, ya, Sudah mulai ada rasa malu juga dokter ya untuk mungkin ya, menyuntikkan di depan teman-temannya gitu ya dokter. ya, Gitu. itu dah. Ya dokter, berarti HbA1c itu adalah salah satu faktor penting dalam ini ya dokter, pengaturan dari diabetes mellitus Ya, ya dokter. Kalau itu ya, tidak ada, jadi rapotnya jadi kurang ya dok. ya. Nah, katakanlah ngitung HbA1c misalnya eh, 16 Nih. kali 25 lah untuk satu HbA1c. Berarti dia sekitar 300, di atas 30, di atas 300 kadar gula darah hariannya itu. Oh, oke. Ya, Cukup tinggi ya dok. ya, cukup Hmm. tinggi kali 25. Itu kasarnya itu. Oh, mungkin itu cara Ya, cepat ya dokter agar menjadi ya, alarm ya dok, alarm untuk pada orang tua ya, juga ya, ya dokter. ya, Oh, itu tips yang sangat bagus ya nanti untuk ya, mom ade karena bisa membantu anaknya dokter nggih. ya, Gitu. Oke dokter, Niki ada pertanyaan juga dokter, tidak disebutkan namanya ya dokter. Dia G, ini momsnya mungkin tentang imunisasi COVID dokter. Jadi kan sekarang imunisasi ya, COVID juga sudah bisa umur 6 sampai 11 tahun ya, ya dokter. 11 tahun, Jadi ya, dokter, apakah anak saya yang dengan diabetes mellitus boleh imunisasi COVID? Karena sekarang gula darahnya terkontrol obat dokter dan HbA1c-nya selalu di bawah 8 dokter. Untuk umurnya tidak diberitahu dokter, gitu dokter. ya, Apakah boleh ya. imunisasi dokter? Terima kasih. Eh, Terima kasih ya pertanyaan dari Mam Ade ya. Iya Itu dokter. bagus itu di bawah 8 itu saya agak jarang mendapatkannya termasuk Hmm. disiplin nih Bu ya. Apalagi misalnya itu menjelang remaja anaknya. Saya kira kalau tidak sudah terkontrol seperti itu tidak masalah untuk Imunisasi. ini. Ya imunisasi. Yang penting syarat ada imunisasi adalah kadar gula darahnya baik, tidak dalam keadaan hipoglikemia atau kekurangan gula, tidak gula darahnya tinggi, hiperglikemia di atas 200, apalagi dalam keadaan serangan ketoasidosis atau Dokter. menderita penyakit misalnya panas itu tidak, ya saya kira bagus sekali, cocok dilakukan imunisasi, tidak ada kontraindikasi, artinya boleh. Oke dokter, berarti mungkin bisa disimpulkan ya dokter, berarti imunisasi Oke, COVID pada anak diabetes mellitus, pertama tidak boleh gulanya rendah ya dokter, juga tidak iya, boleh gulanya terlalu tinggi di atas tinggi, 200, iya, sudah mengkonsumsi obat dengan rutin dan juga HbA1c-nya kalau bisa terkontrol ya dokter counter, ya. ya, Betul. saya Betul, kira mungkin bisa. itu selain membantu mom ini yang telah bertanya tadi dokter, semoga bisa membantu mom-mom Oke, lain juga yang akan diimunisasi oke, anaknya. iya, Oke, dokter. Lalu pertanyaan yang lain ya dokter. Niki dari Mom Ridu dokter, Mom Ridu. Jadi dokter, kenapa anak saya eh,
dokter anak saya, dokter. Sering banget menyuruh anak saya itu periksa kolesterol, dokter, dan trigliserid pada anak saya yang diabetes mellitus. Sebenarnya untuk apa sih dokter diperiksa itu? Kan pemeriksaan itu untuk orang tua, dokter. Gitu, dokter. Terima kasih, Mhm. dokter. Ini, dok. Iya, terima kasih, Ma'am Ridu ya. Ini pertanyaan bagus sekali ini. Sebetulnya kalau anak sudah remaja ya, remaja di atas 10 tahun, tentu dengan adanya hormon-hormon seks steroid, anak sudah mengalami akil balik atau pubertas, tentu permasalahannya semakin kompleks. Apalagi anak itu disertai penyakit diabetes. Apalagi misalnya anak itu gemuk. Iya. Memang dianjurkan untuk uh, memeriksa kolesterol total, ada trigliserid, artinya fraksi-fraksi lemak di dalam tubuh. Kita tahu bahwa sehat tidaknya seorang anak kan sangat tergantung dari kekentalan darah. Kalau darah itu misalnya kental, tentu asupan apalagi disertai gula darah yang tinggi menambah kekentalan darah, itu juga akan menambah timbulnya plak-plak di dinding Hmm, pembuluh darah. Ya tentu impak atau dampak jangka panjang tentu koroner, penyakit jantung betul. koroner atau tempat-tempat penebalan dinding pembuluh darah di tempat-tempat vital. Itu maksudnya. Karena kolesterol akan sangat berbahaya sekali kalau dia kadarnya naik disertai dengan uh, anak dengan diabetes. Itu namanya Hmm, small dense kolesterol, itu yang sangat gampang lengket pada dinding-dinding pembuluh darah dan mempersempit pembuluh darah, dan tentu aliran darah menjadi lebih lambat dan susah. Nah, nanti ujung-ujungnya timbul kesemutan di daerah-daerah ujung jari misalnya. Itu hmm, sudah itu dilanjutkan dengan mati rasa, kan itu. Luka yang betul banget susah ya, dok. susah ya, susah sembuh, kan itu. Sebetulnya secara Hmm. sederhananya seperti itu, Bu. Oke, dokter. Berarti untuk pemeriksaan kolesterol, trigliserid itu ternyata bukan hanya untuk orang yang sudah tua saja, dokter. Sebenarnya itu juga Ya, pada tidak, anak-anak tidak. pun betul. Ya, ya, pada anak obes, Oke, ada anak gemuk itu memang ya. screening untuk pemeriksaan kolesterol, trigliserid, HDL itu memang setelah 10 tahun ya, setelah remaja itu rutin dilakukan pada anak Hmm, yang obes. betul, dok. Kadang kan kalau anak gendut itu biasanya atau obes dibilangnya sehat ya, dok. Dibilangnya lucu Iya, gitu kan, iya. dokter. Sebenarnya ternyata Padahal, tersembunyi yang hal-hal i- yang sebenarnya harus mm-mm. diperiksa Ya, ya, dokter. ya, Hmm. ya. Anak itu kemungkinan bisa akan berbakat menjadi DM tipe 2 itu nanti. Hmm, Apabila di betul. keluarganya juga bapak atau ibunya dengan DM tipe 2. Beda dengan DM tipe 1, Hmm, dia tidak diturunkan dari keluarganya. Tetapi DM tipe 2 yang karena kegemukan itu sangat menurun dari uh, keluarga. kedua orang tuanya atau riwayat keluarga. Betul-betul. Wah, hati-hati ya dokter ya. Bahkan apalagi setelah pandemi ini banyak sekali anak-anak yang berat badannya bertambah ya dok. Karena imobilisasinya kurang, depan Iya, online ya iya, dokter. Jadi memang iya, harus work agak from home. hati-hati. Betul dokter. Ya, Dokter, ya, ini nih. ada pertanyaan ya dokter dari kolom chat dari Moms Oke. Kinachan dokter. Dokter, sepupu saya diabetes mellitus umur 11 tahun, dok. Mendapat Hmm, insulin disuntikkan di lengan, dokter. Dia takut hmm, disuntik di perut. Apakah hmm. boleh disuntik di lengan saja, dok? Karena sehari suntik 4 kali, dokter. Ini ke dokter. Berarti ke lokasi penyuntikan ya, dokter? Iya, sebetulnya di mana tempat-tempat lokasi penyuntikan, sebetulnya Ibu bisa download ya buku pedoman diabetes mellitus pada anak dan remaja. Itu Hmm, dulu.
Itu yang dikeluarkan oleh UKK Endokrinologi Anak. Nah, itu dibaca-baca itu di mana lokasi penyuntikan atau paling tidak di mana lokasi-lokasi kan di Google juga ada di mana tempat-tempat lokasi penyuntikan. Tetapi pada prinsipnya penyuntikan itu dilakukan pada daerah-daerah atau bagian tubuh yang relatif tidak bergerak, kurang ya, tidak digunakan untuk latihan, misalnya lengan di samping belakang itu. Nah, tentu harus bergilir dengan samping belakang, kemudian jaraknya sekitar 2 atau 3 cm. Kalau udah 2 kali, ya besoknya mungkin pindah ke samping satu, kemudian pindah ke paha belakang. Nah, itu secara bergilir. Sebetulnya ya di perut, ya di samping-samping pusar itu memang daerah yang tidak bergerak itu. Ya, tetapi paling tidak janganlah di satu tempat karena bisa menyebabkan lipotropi di daerah injeksi tersebut ya. Berpindah tetap kan ada, kalau lengan kiri, lengan kanan, kemudian di paha belakang gitu ya, paha samping belakang ya. Ada tempat-tempatnya di map itu ya, di petunjuk itu tempat-tempat melakukan injeksi itu. Saya kira itu Mam. Iya dokter, kepada Mom Kina kemungkinan cukup ya Moms untuk pertanyaannya. Iya. Jangan lupa juga di-download ya dokter, tadi buku yang dokter minta itu ya dok, pedoman diabetes pada anak dan remaja. Betul, pasti itu cukup jelas ya dokter. Iya, jelas di sana itu. Ya dokter, seperti momsnya sudah mulai banyak yang bertanya dokter. Ini pertanyaan dari Moms Nuri Ayu, siswan daring ya dokter. Malam dokter, saya umurnya 14 tahun, HbA1c-nya 6. Bagus ya dokter, 6 ya dok. Tapi kok gula darahnya masih tinggi, padahal makannya sudah teratur dan juga olahraga dokter. Nika dokter, mungkin HbA1c-nya bagus, tapi gula sehari-harinya mungkin maksudnya dokter masih tinggi dokter. Iya, Mam. Sebetulnya itu agak susah dijelaskan HbA1. Mungkin ini maksudnya mungkin DM tipe 2 ini. Tipe 2 mungkin. Ya, mungkin ya. Yang tidak menggunakan insulin atau menggunakan obat-obatan. Kalau DM tipe 2 kan tergantung HbA1c yang misalnya di bawah 6,5 ya tidak menggunakan obat-obatan, hanya gaya hidup aja. Kemudian di atas 6,5 hanya obat-obatan saja, misalnya metformin sampai 8 atau 9, di atas 9 baru kita menggunakan insulin yang sekali suntik dengan obat-obatan. Nah sebetulnya kalau hitung-hitungannya, kalau dia 6 kan 6 kali 25 mungkin di bawah 150 bahkan sehari-hari. Betul. Ya mungkin ada episode tinggi mungkin pada pagi hari ya, atau siang apa sore. Nah tentu itu harus dievaluasi. Tapi saya yakin tidak semuanya dari hasil monitoring atau pemantauan gula darah itu tinggi, Bu. Mungkin coba lihat apakah pagi ya saat puasa masih belum makan, atau misalnya saat suntik pagi setelah makan pagi kita kan suntik periksa gula darah, kemudian suntik, kemudian makan, saat itu memang dia mungkin tinggi, atau siang hari, ya tentu sore hari. Nah tentu agar kita bisa menyesuaikan dosis insulinnya, di mana sebetulnya kadar gula darah yang tinggi tersebut nanti agar monitoringnya atau kadar gula darah atau kadar HbA1c-nya lebih optimal lagi. Saya kira itu, Bu. Oh, berarti mungkin harus ada evaluasi gula darah harian ya dokter, yang diperiksa 3 kali sehari itu ya dok ya? Iya. Betul. Agar jadi monitoringnya. Betul. Kalau misalnya ibunya ngecek gula darah, sementara ini pasien-pasien kan tidak ngecek sehari full dia. Mestinya yang benar ngecek darah pagi hari, gula darah, kemudian injeksi, terus makan. Itu setelah 2 jam setelah makan kita cek gula darah.
siang 2 kali, malam 2 kali, itu ada 6 kali pengecekan gula darah, ditambah malam sebelum tidur, lah 7 kali. Kemudian ada untuk menghitung dosisnya insulin cukup atau tidak, tentu harus kita periksa lagi pada saat subuh sekali untuk menghitung apakah kecukupan insulin yang kita injeksikan cukup atau tidak. Itu saja kan sudah sekitar 8-9 kali. Namun pada Betul. faktanya tidak semua ibu-ibu itu melakukannya ya. Ya tentu harus Iya. selektif ya, ya jam berapa saja dia kadarnya tinggi. Sekali-sekali memang harus full dicek untuk mengetahui seperti itu. Berarti untuk Oke. moms yang tadi bertanya, kemungkinan untuk mengetahui lebih rinci ya dokter, lakukan dulu dengan Oke. pemeriksaan gula yang lebih lengkap dokter dalam Iya. perharinya ya dokter. Iya, Sehingga mungkin itulah. Iya. hasilnya bisa dibawa ke dokter anaknya dan dilakukan mungkin evaluasi dan apakah terapinya mungkin harus dievaluasi juga ya dokter. Mm-mm. Oke dokter, sepertinya Iya, jelas iya. kan. Ya dokter, lalu ini sambil menunggu pertanyaan berikutnya, Kiki ada pertanyaan lagi dokter dari Oke. tidak disebutkan namanya dokter. Dokter, anak Iya. saya 17 tahun dokter. Dikasih obat, ini saya sebutkan mereknya dokter ya, Iya. metformin, insulin ya Iya. dokter. Saya Iya. tanya teman-teman yang anaknya DM, Metformin dan insulin ya. betul Metformin dan betul insulin dokter. ya. Mm-mm. Saya tanya teman-teman yang anaknya DM dokter atau diabetes mellitus hanya dikasih insulin dokter. Apa anak saya tidak kelebihan obat ya dokter? Gitu dokter. Terima kasih. Nah, terima kasih Mam pertanyaannya itu. Nah, sebetulnya untuk DM tipe 1 ya, itu Ya. hanya menggunakan insulin. Kemudian yang DM tipe 2 itu baru bisa menggunakan metformin saja. Kemudian kalau HbA1c-nya di atas 9 bisa menggunakan metformin kombinasi insulin ya, atau tanpa obat. Nah, memang ada kalanya anak-anak yang DM tipe 1 yang tidak terkontrol gula darahnya dari beberapa penelitian, atau anaknya gemuk, memang bisa diberikan metformin. Ya, itu kerjanya untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Misalnya Oke, anaknya sudah resisten terhadap insulin ya, dosisnya sudah agak gede, kegedean ya, tidak mungkin lagi dinaikkan. Nah, beberapa penelitian menyebutkan boleh memakai metformin. Ya, oke dokter. tidak kelebihan obat asal memenuhi syarat. Anaknya masih muda, remaja, fungsi ginjalnya masih bagus, saya kira tidak. Ya, Iya, asal dosisnya itu cukup ya di bawah 2000 miligram maksimal pada anak 1500 rasanya maksimal iya. pada anak per hari. Oke dokter, sangat jelas ya dokter. Ya, Berarti oke. sebenarnya pada anak diabetes mellitus itu tidak bisa disamakan dengan anak diabetes mellitus lain terapinya ya dokter, karena kan berbeda, Nggak. betul kan dok? Jadi ada penambahan Iya, terapi iya. mungkin disesuaikan kondisi anaknya ya dokter. Iya, iya. Sesuaikan dengan Tuh, kadar gula darahnya, HbA1c-nya berapa, jumlah insulinnya sudah dapat sehari ya. betul. Itu. Jadi tidak kelebihan obat, lebih baik diteruskan dulu, nanti dipantau dengan kadar Oke. HbA1c-nya ya dokter. Iya. Ya, ya. Betul. Iya Tentu dokter. dokternya sudah mempertimbangkan ya, tentu harus diimbangi dengan exercise sekali lagi kalau memang Betul. sudah tinggi. Ya kadang-kadang karena kan malas exercise. Itu exercise salah satu yang meningkatkan insulin juga. Tentu juga nutrisi. Ya waktu dulu kan dokter Ami kan juga punya pasien-pasien dengan kadar gula darah tinggi, tidak hanya insulin yang berpengaruh terhadap Betul. HbA1c. Ternyata setelah dirubah nutrisi atau pola makan, konsul nutrisi, kita pantau secara ketat, ya kadar HbA1c-nya malah bisa turun, membaik gitu. Betul. Edukasi itu sangat penting ya dokter G. Oke.
Betul, 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 dokter. dokter Rosmi. Lalu ini ada pertanyaan lagi dokter Niki dari Mom Heli dokter. Dokter, ponakan saya 12 tahun dokter. Dia obesitas dan kena gula. Maksudnya kena diabetes ya dokter. Setelah Ya, kurang lebih 1 tahun dokter, berat badannya turun, rutin olahraga. Saat ini dianjurkan tidak pakai obat dokter. Memang bisa ya seperti itu ya dokter gitu. Gitu dokter. Makasih dokter. ya, Mbak Eli ya. Makasih dokter Rosmi. Kemungkinan ini kalau anaknya super obes di atas 10 tahun disertai tanda-tanda yang lain, misalnya ada hitam-hitam yang disebut dengan akantosis, atau memang kalau jeli itu lingkar perutnya pada anak di atas 80 atau 90 ya, atau kalau memang diukur indeks massa tubuhnya itu misalnya di atas 30 ya, udah obes itu ya. Kemudian ada petanda-petanda yang lain, mungkin ada hipertensi. Nah, itu kemungkinan tentu harus dilakukan pemeriksaan. Mungkin dia menderita DM tipe 2, Mam. Nah, DM tipe 2 ini memang berbeda manajemennya itu. Tidak memakai insulin. Jadi, kita harus periksa HbA1c. Biasanya uh, pada awal kita mendapatkan hasil lab itu biasanya pasti HbA1c-nya tidak terkontrol, bisa di atas 9 lah biasanya. Nah, saat seperti itu boleh kita memberikan injeksi insulin, tentu dengan metformin. Kita kontrol 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Kalau sudah membaik, HbA1c-nya 3 bulan kita coba turun di bawah 9 atau sekarang 8,5, ya boleh dihentikan insulin basalnya, insulin puasanya itu. Kita mencoba metformin saja, tentu dengan perubahan gaya hidup. Betul. Nah, kalau sudah di bawah 6,5, seperti kadar anak prediabetes, atau bahkan di bawah 5,8, di mana HbA1c normal pada kebanyakan anak-anak normal, itu tidak memakai injeksi lagi, atau bahkan tidak memakai obat-obatan. Ya, cukup dengan perubahan gaya hidup. Jadi tidak identik penyakit DM itu dengan, terutama pada DM tipe 2, dengan pemberian injeksi insulin maupun meminum obat. Tidak. Dengan olahraga, perubahan gaya hidup, ya pola makan, nutrisi yang bagus, dan monitoring tentu gula darah yang agak ketat, tentu bisa tanpa obat dan bisa beraktivitas seperti pada anak normal umumnya. Ya, Oke dokter. itu. Itu Ya, informasi baru ya dokter untuk para moms mungkin dan ya, kembali ya, ya. setiap Karena anak diabetes. insiden DM tipe 2 pada anak-anak obes sekarang ini udah mulai meningkat pada remaja Betul, di atas 12 tahun. Ya, betul dokter agak mulai mengkhawatirkan ya dokter ya Oke. untuk Ya, apalagi kan sekarang ini. dari rumah makan itu. Betul, betul Ya. diberikan makan. Jadi ini Hmm. juga harus membantu juga pada moms bahwa seperti tadi kita sebutkan ya dokter bahwa anak diabetes mellitus yang satu dengan yang satu tuh tidak bisa disamakan terapinya kan dokter. Iya. Jadi semua Oke. pasti dokternya sudah melakukan pertimbangan untuk menghentikan obatnya, nggak ya dokter? Nggak? Tuh. Iya, Oke iya. dokter. Nah dokter, tidak terasa sudah hampir 1 jam juga dokter ya, tapi masih ada beberapa pertanyaan nih dokter. Iya, iya. Karena jarang ya dokter untuk diabetes mellitus. Iya, Niki pertanyaannya ini dokter, dari Mom Ingrid dokter, dokter iya. vitamin D Mami itu Ingrid. sebenarnya bagus nggak sih dokter buat anak diabetes mellitus dan kenapa anak saya dicek vitamin D-nya lalu diberikan vitamin D rutin dokter? Dokter, terima kasih dokter. Iya. Terima kasih dari Mami Ingrid ya. Memang vitamin D
sebetulnya untuk anak-anak penderita DM sudah jauh lebih dulu populer Hmm, dibandingkan pemakaian vitamin D setelah era COVID ini. betul. Kan setelah COVID itu kan baru populer, sangat populer vitamin D. Namun sebelumnya memang hubungan antara vitamin D itu dengan anak penderita DM itu sangat erat ya untuk meningkatkan imunitas, sensitivitas insulin dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga memang rutin perlu dicek vitamin D pada anak dengan DM. Dan kadar normalnya kalau tidak salah di atas 30 ya. Satuannya apa mungkin tidak ingat saya. Nah, kalau misalnya sudah normal, tetap kita memberikan vitamin D untuk pemeliharaan ya agar dosisnya cukup di dalam darah sekitar 1000 internasional unit atau 50 mikrogram sehari. Ya, mungkin itu. Nah, kan sumber vitamin D kan sebetulnya kalau kita tidak mengkonsumsinya ya dari berjemur paling tidak 2 kali seminggu kan. Namun kan tidak gampang kita nyuruh anak-anak untuk berjemur dan sebagainya beraktivitas secara di alam terbuka ya. Betul, Itu. betul. Ya, dokter. Mungkin itu membantu juga ya, dokter, karena vitamin D juga Yeah. sekarang sedang naik daun nih, dok, pemberiannya, dokter ya. Ya, ya. Semua dengan Dulu vitamin. agak susah dapat vitamin D, sekarang kan gampang vitamin D. Di Betul, betul, apotek-apotek dokter. itu gampang sekali dapat vitamin D sekarang. Sangat Iya, dok. membantu sekarang. Ya, Oke, dokter. Dokter, Niki ada pertanyaan lagi, dokter. Kurang lebih sekitar 2 pertanyaan lagi ya, dokter. ya, ya, silakan. Eh, dokter Niki dari Mom Nina, dokter. Dokter, sebenarnya bagaimana sih cara memberikan makan pada anak diabetes, dokter? Apa boleh saya dietkan saja anak saya, dokter? Biar makannya sedikit, dokter, gitu, dokter. Gitu, dokter. Mbak Nika ya. Sebetulnya kan pada anak itu dalam fase tumbuh dan berkembang kita tidak bisa dietkan, Bu. Tetap harus dihitung kalori. Ya, Hmm. ibu harus berkonsultasi dengan nutrisionis lah, ya, atau ahli kan anak yang ahli spesialis anak atau konsultasi nutrisi. Karena pada anak dengan DM itu perhitungannya apalagi yang injeksinya basal bolus itu yang dihitung itu karbohidratnya, sedangkan lemak dan proteinnya itu menyesuaikan. Ya, jadi hitung-hitungan kasarnya kita berat badan anak itu berapa, kebutuhan kalori harian itu sesuai dengan namanya hitung-hitungan di Amerika RDA itu berapa. Misalnya contoh sehari itu kebutuhannya 1000 kalori. Nah 1000 kalori itu 50% harus dari sumber karbohidrat. Ya artinya 500 kalori itu harus dari sumber-sumber karbohidrat. Nah apa itu sumber-sumber karbohidrat ya? Ibu bisa lihat nasi, oatmeal, kemudian gandum, dan sebagainya. Nah, dari sumber karbohidrat yang 500 kalori itu, berapa gram karbohidrat yang dibutuhkan? Itu dibagi 4 lagi. Nah, Iya. kira-kira sekitar 125 gram karbohidrat. Nah, itu dibagi berapa gram pagi 20%-nya, kemudian berapa gram siang 30%-nya, kemudian berapa gram sore atau malam 20%-nya, kemudian snacknya masing-masing 10%. Nah, Hmm. sedemikian nanti sehingga akan keluar satu hitung-hitungan secara kasar berapa insulin yang injeksikan, suntikan, itu akan mengcover ya berapa gram karbohidrat. Nah, kalau anak itu masih penanganan DM-nya masih bagus atau terkontrol, kira-kira 1 unit insulin akan mengcover sekitar ya 15 sampai 20 gram karbohidrat lah. Itu hitung-hitungannya Hmm. tentu harus secara detail
makanan-makanan gram karbohidrat berapa itu kan harus ibu tanyakan ke nutrisinya, bahan-bahan penukarnya itu. betul, Tentu karbohidrat yang berindeks glikemik rendah, yang sehat ya, hingga betul. makan banyak pun gula darahnya tidak begitu naik. Misalnya beras merah, ada beras-beras khusus yang indeks glikemiknya rendah, itu sangat diperhatikan ya. Ya, Ibu, saya kira itu penjelasan singkat saya. Oke, dokter. Jadi untuk meminang ya, dokter. Jadi pada anak tidak boleh didietkan ya, dokter. Lebih baik memang Nggak boleh. betul. Bila bingung, mungkin lebih baik meminta bantuan dari nutrisionis Iya, ya, dokter, untuk iya, iya, menghitungkan atau nanti setelah sudah mulai ahli menghitung karbohidrat sehingga bisa memutuskan sendiri, iya, dokter. iya. Berlebih juga karbohidratnya nggak boleh. Anaknya akan jadi gemuk. Ingat, Hmm. insulin yang kita berikan itu bersifat metabolik, kadang-kadang menyebabkan lapar aja nado. Ya, Iya, dokter. Terus kayak dokter, nah ini pertanyaan terakhir nih dokter. G. Niki Ya, dokter Asmi. dari Mom Soria dokter. Mom Soria ini Ya, bertanya dokter, anak saya 10 tahun dokter dengan diabetes mellitus. Saya berikan juga beras rendah kalori dokter. Dan juga saya buat anak saya vegetarian dokter. Tapi ternyata hmm, setelah pemeriksaan darah, anak saya terkena anemia defisiensi besi dokter. ya, Apakah saya salah ya dokter dengan memutuskan anak saya harus vegetarian dokter? Nika dokter, silakan. ya. Selamat malam, sore. Sebetulnya dari uh, pemberian karbohidrat yang berindeks glikemik rendah itu sudah bagus. Karena kalau rendah indeks glikemiknya, eh, makan sedikit saja udah penuh dan tidak terlalu mengangkat gula darah dibandingkan dengan indeks glikemik yang tinggi. Misalnya saya kasih contoh, misalnya beras pulen putih itu indeks Hmm, glikemiknya sangat tinggi sekali, mungkin sekitar 90 ya. Kalau pakai standar pembanding itu glukosa 100. Kalau gula apa beras pulen yang putih itu sekitar 80 sampai 90, kan tinggi sekali, sedikit makan udah naik gula darahnya. Nah, ada yang berindeks glikemik rendah, tentu banyak makan, tentu lama kenyangnya kan begitu. Kemudian apa apa tadi pertanyaan itu? dibuat vegetarian dokter. Nah, Akhirnya, sebetulnya kalau gini, untuk anak-anak yang vegetarian sebetulnya itu kan sudah mengurangi kesempatan mendapatkan zat besi ya. Karena kan zat besi yang banyak itu kan dari protein-protein hewani. betul, betul Menurut sekali. saya sih kurang tepat. Ya, menurut saya kurang tepat. Protein-protein hewani dengan anak itu memang di buku-buku dikatakan memang mandatori dan memang harus terus mendapat protein hewani tiap hari. Betul, betul, Ya, betul. Lagi usianya juga usia memasuki ya, pubertas ya dokter, jadi perlu ya, lebih banyak ya, sangat protein. butuh ya. Karena Betul, nanti kalau kurangan zat besi, kognitifnya juga, kemampuan ya, nalar dan sebagainya, prestasi di sekolah menjadi kurang. betul. Semoga sih itu membantu ya dokter untuk kepada Mom Ya, Solia. oke, Oke dokter, sudah tak terasa ya dokter, ya, ini pagi kita sudah 1 jam dokter ternyata. ya, Iya. ya. Terima kasih atas berikan kesempatan. Sebelum kita tutup nih dokter, saya buat kesimpulan dokter dari apa yang kita bicarakan tadi. Ya, Dokter. Jadi pada anak MAMS itu ada 2 tipe diabetes ya dokter, diabetes tipe 1 ya, dan tipe 2. Pada tipe 1 ya, biasanya pada anak yang lebih kecil, tapi pada tipe ya. 2 pada anak-anak yang lebih besar di atas 10 tahun ya dokter. Ya, Biasanya dan gemuk. dan gemuk, betul dokter. Jadi terapi dari diabetes mellitus sendiri itu tidak hanya obat ya dokter. Kalau pada anak Hmm, dia gabungan antara ya, obat, nutrisi dan juga olahraga dokter ya dokter. Sudah disebutkan juga oleh ya, dokter cara memberikan dietnya, cara olahraganya dokter. Dan yang paling penting adalah evaluasi berkala. Tadi istilah dokter rapotnya ya dokter ya.
Jadi iya, HB iya, pusing yang harus dicek berkala sehingga mengetahui apakah terapinya sudah benar, nutrisinya sudah benar, olahraganya apakah juga iya, sudah benar, ya, dokter nih. Seperti iya, itu dokter. Dokter, iya. apakah ada yang ditambahkan dokter dari penjelasan saya, dokter? Nggak, itu aja cukup, Dokter Ami. Oke, dokter. Nah, sebelum Iya, kita iya. tutup, dokter mungkin ada pesan dan kesan dokter atau closing statement dokter untuk penderita diabetes mellitus pada anak. Iya, keberhasilan ya artinya kontrol metabolik anak penderita DM tidak hanya berdasarkan insulin saja. Jadi faktor yang lain nutrisi, olahraga, exercise, dan monitoring yang tentu berkala dan secara konstan dilakukan secara terus-menerus. Itu saya kira closing Oh, saya. bagus sekali. Semoga itu membantu kepada mom yang juga mempunyai anak dengan diabetes mellitus, ya dokter. Dan saya sebutkan lagi Iya, kepada moms, jangan lupa bila ingin menemui dokter Arimbawe, spesialis anak konsultan, bisa menemui dokter Arimbawe di Rumah Sakit Umum RSUP Sanglah, Denpasar, Rumah Sakit Bros Denpasar, dan juga Rumah Sakit Manuabeng, ya dokter. harabe, terame. Terima kasih banyak dokter atas waktu yang sudah Ya, dokter berikan kepada kami, sama-sama. Ya, saya dokter. juga senang dapat berbagi. Ya, 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 dokter, terima kasih banyak dokter. Semoga dokter dan keluarga selalu sehat ya dokter. Oke terima dokter, kasih. sekitar acara ini. Sama-sama. Terima kasih banyak dokter. Ya dokter. Ya, sama-sama.